Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ini hari yang luar biasa selama 2 hari belakangan ini karena Bitcoin akhirnya tadi itu sempat menembus 76.000 di kisaran 76.100 dolar ya. Seperti itu teman-teman untuk harga si Bitcoin, dan sekarang ini ketika merecord ini udah ada sedikit koreksi ya ke 74.800-an dolar. Dan ini luar biasa ya setelah kita melihat bagaimana perjuangan dari Partai Republik dan Donald Trump sudah diselamati oleh banyak ya presiden-presiden negara lainnya, termasuk juga Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kemudian harga Bitcoin itu terdampak langsung ya, instant pump terjadi ketika Donald Trump ini dinyatakan mendapatkan suara mayoritas. Kemudian teman-teman, untuk kali ini sepertinya Donald Trump harus berterima kasih juga ya kepada Elon Musk. Dan Elon Musk juga membagikan ya kebahagiaannya dia ataupun antusiasmenya dia melihat perjuangan orang-orang di Partai Republik ataupun voters yang mendukung ke Donald Trump. Yang artinya orang-orang yang tidak ramah dengan kripto, tidak ramah dengan Bitcoin untuk di pemerintahan Amerika Serikat ini tampaknya akan berkurang pengaruhnya. Dan dalam hal ini juga saya ingin berbicara ya mengenai kemenangan ini sebenarnya bukan hanya kemenangannya Donald Trump saja, tetapi Bitcoin dan kripto itu yang menang dalam hal ini. Karena komunitas inilah yang mendukung habis-habisan kayaknya ya untuk si Donald Trump, untuk kemenangannya di tahun 2024 ini. Dan memang sedikit di luar konteks ya teman-teman, saya ingin berbicara sedikit bahwa memang di Amerika ini Donald Trump itu menjadi sosok yang dibenci oleh media dia. Banyak media-media mainstream di sana itu yang seringkali memberitakan Donald Trump itu dari hal-hal yang negatif. Sementara itu, perjuangan Elon Musk dengan X-nya untuk membuat people media gitu kan, yang tidak dikontrol oleh pihak-pihak tertentu, melainkan warga biasa, warga sipil biasa yang menuangkan ide mereka ataupun pendapat mereka ataupun apa fakta yang mereka lihat, kemudian mereka share. Itulah yang menyebabkan X ini merupakan platform yang disebut sebagai free speech gitu kan. Dan ternyata pengaruhnya luar biasa. Wajar juga akhirnya Elon Musk ini kan dimusuhi juga nih sama beberapa reporter-reporters ataupun host yang biasanya memberitakan hal-hal negatif tentang Donald Trump. But you have Elon Musk, who owns Twitter, X, whatever we're calling it these days, X, who is a disinformation propagandist and now has could potentially have a direct line to the Oval Office. Elon Musk ini bahkan disebut sebagai, ya dia biangnya gitu kan, yang menyebarkan berita-berita yang salah. Tapi balik lagi, pendapat itu kan orang-orang ya, orang-orang yang ada di X ataupun orang-orang yang melihat platform media sosial hari ini, merekalah yang berpendapat sekarang ini teman-teman. Jadi media-media besar sekarang ini kayaknya sudah mulai kehilangan pengaruhnya. Dan sekarang kembali lagi ke materi kita di sini teman-teman mengenai pasca election, pasca pemilihan Amerika Serikat. Kita bisa perhatikan dari 3 kejadian sebelumnya di tahun 2016 ada strike 3 bulan langsung di sini, terjadi hijau di Bitcoin di tahun 2016, di tahun 2020 hal serupa sama juga 3 kali ataupun 3 bulan berturut-turut terjadi kenaikan di Bitcoin alias hijau. Dan sekarang ini kita sudah masuk ke bulan November, sudah hijau juga di sini di November, dan semoga Desember juga hijau lagi nih untuk si Bitcoin. Sementara untuk altcoins, sabar dulu teman-teman. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini yang menarik adalah dari kriptoformasi di sini mengenai pergerakan harga ya. Setelah halving ya, kalau kita perhatikan di sini yang garis kuning ini adalah halving, kemudian selanjutnya kita ada bumbu lagi di sini. Di titik ini adalah area pemilihan Presiden Amerika Serikat ya, seperti yang kita bisa perhatikan dengan time frame yang 1 minggu dari si Bitcoin di sini. Oleh karena itu pergerakan kemudian harinya ini bisa digambarkan oleh MACD-nya di sini yang sudah terjadi golden cross teman-teman, yang dengan ekspektasi ini akan membawa harga yang positif kepada si Bitcoin ke depan ini. Semoga bisa ke 80 dulu deh, ataupun ke 90 dulu untuk harga si Bitcoin.
Dan untuk tahun 2025 nanti semoga bisa di atas $100.000 kenaikan si Bitcoin ini. Dan hal yang menarik dari kejadian ini teman-teman, untuk kali pertama ya, tren pencarian untuk Bitcoin di Google, ini dirangkum oleh Google Trend, sudah mulai terjadi kenaikan di sini. Masih di kisaran 0,48 di sini. Masih jauh ya dari bulan Maret yang sempat ke 70 bahkan ke 72 gitu kan. Kemudian di saat bull runs itu dia 75 teman-teman, bahkan tembus ke 100 di sini. Jadi ini area pertanda untuk mulai kita exit the market. Dan sekarang ini masih FOMO belum terjadi dengan area-area di bawah seperti ini. Jadi ini memang bukan indikator apakah banyak yang jual beli, enggak. Ini cara kita membaca tren aja sih. Semakin banyak orang yang berbicara tentang Bitcoin, maka itu pertanda udahlah kita mulai keluar sedikit demi sedikit. Dan masih sedikit orang yang berbicara tentang Bitcoin, artinya masih mau lanjut lagi ini pergerakan si Bitcoin. Itu analisa pribadi saya di sini teman-teman ya. Kemudian yang menarik juga di sini adalah pembersihan-pembersihan yang saya katakan di awal tadi, bahwa si Gary Gensler ini teman-teman, tampaknya si Gary Gensler ini akan mulai digantikan nanti itu, karena janjinya si Donald Trump itu adalah dia akan ganti si Gary Gensler ini di hari pertama ketika dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Dan alasan juga kenapa banyak yang mendukung Donald Trump di sini adalah karena dia menganggap bahwa Bitcoin bukan ancaman untuk US dollar, dan di hari pertama dia akan pecat Gary Gensler. Selanjutnya, calon pengganti Gary Gensler di sini yang menarik dari Cointelegraph ya, informasinya Hester Peirce yang dianggap sebagai crypto mom, karena dia ini mendukung kripto teman-teman, dan semoga orang-orang seperti ini yang berada di SEC gitu kan. Selanjutnya yang menarik juga di sini adalah Senator Ted Cruz juga terpilih kembali di sini, dia menang, dan ini menambah orang-orang yang pro dengan kripto di dalam Senat Amerika Serikat. Akan tetapi Elizabeth Warren, si nenek yang membenci kripto ini, ya dia menang juga lagi di sini teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting banyak orang-orang yang pro kripto berada di Senat atau di pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya teman-teman yang menarik adalah Ethereum di sini. Karena kita tidak hanya berbicara tentang kenaikan Bitcoin saja di sini, sebagai plankton di sini kita juga perlu ya untuk melihat seperti apa pergerakan altcoins kita nanti. Dan grafik ini sudah saya tampilkan teman-teman mengenai patterns ini di video saya yang sebelumnya, dan tampaknya ini play out teman-teman mengenai RSI-nya, kemudian pergerakan harganya. Dan kita bisa memperhatikan di sini untuk time frame 1 hari, karena yang di sini juga 1 hari. Dan sekarang ini dari Benjamin Cowen, dia katakan apabila dia berada di atas 50-day SMA, bisa ini si Ethereum naik ya, untuk ETH per BTC di sini naik. Kemudian dia berada di atas 50-day SMA, maka ini sudah jadi bottom dari si Ethereum tersebut teman-teman. Dan kita bisa mulai melihat altcoin sedikit-sedikit mulai menghijau nanti itu. Karena sampai sejauh ini saya masih menganggap Ethereum ini adalah mother of all alts teman-teman ya. Dan masih dari Benjamin Cowen di sini teman-teman mengenai BTC dominance ya. Alasan kenapa para altcoins ini masih tertekan karena dominance ini masih tinggi. Dan apabila 60% itu adalah top, katanya Benjamin Cowen di sini, yang saya juga kayaknya sepakat juga sama dia ini, analis di Twitter satu ini ya teman-teman. Apabila ini sudah top di 60, maka kita tinggal tunggu. Dia mulai turun. Artinya uang ini mulai dirotasikan ke altcoin. Seperti itu teman-teman ya. Dan sementara ini masih murah meriah para altcoins. Kalau kita perhatikan ya di sini, 31 ini masih merupakan Bitcoin season. Jadi ini bukan altcoin season. Bitcoin season ini teman-teman. Altcoin season itu apabila dia sudah berada di 75. Dan kita masih di poin 31 di sini. Yang artinya masih murah meriah para altcoins. Dan teman-teman harap diingat ini bukan ajakan untuk membeli altcoins dalam hal ini. Meskipun saya memperlihatkan kepada kalian ini mengenai alt season index ini. Karena ini sebenarnya sudah kita akumulasi dari sebulan yang lalu ini teman-teman ya. Atau beberapa bulan yang lalu ketika harga ini lagi turun-turun di bawah-bawah. Dan memang harga ini masih belum naik juga sampai sekarang ini. Akan tetapi apabila kalian memang memutuskan untuk membeli ataupun menjual kripto, pastikan itu sudah kalian lakukan riset kalian secara mandiri. Yang dalam hal ini Black Cuan hanya membagikan referensi ataupun bagian curhat-curhat lah di sini teman-teman ya.
Selanjutnya, apabila si alt season ini mulai bergerak naik nanti ini teman-teman, naik ke 40, ke 50, bahkan ke 70, teman-teman, di situ akan kita lihat parabolic move dari para altcoins. Dan sampai itu terjadi, kita masih menunggu untuk penurunan yang terjadi di BTC.D tersebut ya, teman-teman. Ini time frame yang 1 minggu dan semoga dia ini bisa turun. Nggak usahlah sampai ke 39 dulu. Ke 43, 45 aja udah sedap sekali pergerakan harga altcoins nantinya teman-teman. Dan apabila kalian menyukai konten Black Cuan, jangan lupa tinggalkan like ataupun mensubscribe ke channel ini teman-teman ya. Tinggalkan komentar juga tidak apa-apa di sana ya. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.